Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alberto Martiza dengan NIM 2410817210025. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan perbaikan UAS mengenai soal 2, yakni inheritance, di mana soal pertama akan menjelaskan konsep inheritance, lalu hubungan antara superclass dan turunan kelas atau subclass, kemudian manfaat penggunaan inheritance dalam penggunaan aplikasi. Baik, yang pertama, eh, baik. Pertama, apa sih konsep inheritance? Jadi, inheritance itu sendiri adalah mekanisme dalam OOP di mana sebuah kelas itu bisa mewarisi eh, atribut atau variabel kepada subkelas atau kelas turunan, yang dimana kelas turunan ini menerima eh, atribut atau metode dari si parent class atau superclass. Kemudian, hubungan antara superclass dan subclass itu sendiri adalah di mana subclass itu menjadi pewaris dari atribut yang dimiliki oleh superclass. Seperti misalnya superclass memiliki atribut ID, nama, lalu diturunkan kepada subclass sehingga subclass dapat mengambil atribut itu kembali, seperti ID dan nama tadi bisa dipakai kembali lalu dispesifikasikan kembali oleh si subclassnya, lalu bisa menurunkan metode juga, misalnya metode yang awalnya dimiliki oleh superclass itu masih bersifat umum dapat eh, dispesifikasikan lagi oleh si subclass. eh Hubungan antara superclass dan eh, hubungan antara superclass dan eh, si subclass ini sendiri adalah hubungan, biasanya disebut dengan hubungan is a. Kemudian kemudian fungsi dari inheritance dalam pengembangan aplikasi ini sendiri adalah yakni mengurangi kasih mengurangi duplikasi sehingga mempermudah programmer agar tidak perlu eh, menuliskan ulang lagi, eh, menuliskan ulang kode dari sebuah kelas yang memiliki atribut yang sama, yang dimana atribut tersebut hanya perlu diberikan spesifikasi tersendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, memberikan implementasi kode di mana kode ini berhubungan dengan UAS sebelumnya, eh, mengenai simulasi Z. Di sini saya um, membuat sebuah model di mana model ini adalah akan menjadi parent class-nya, yakni kelas Z. Lalu diinisialisasi dengan menggunakan class modifier protected supaya um, kelas turunannya dapat mengakses eh, atribut tersebut. Karena protected ini sendiri hanya dapat mewariskan atributnya kepada atau bisa diakses hanya oleh si subclass. Yang pertama ID, kemudian protected, um, di nama, kemudian protected, protected, stop, kemudian
valensi. Lalu kita akan membuat konstruktor induk agar bisa diwariskan oleh si subclass public z id. Hmm, Lalu kita panggil i- i- Lalu kita akan membuat metode di mana metode ini bisa digunakan untuk subclass supaya maksudnya supaya metode ini bisa digunakan oleh subclass. Metode ini sendiri merupakan metode induk public. eh, Metode ini digunakan agar nantinya user dapat mengetahui deskripsi dari zat yang akan digunakan. Kembalikan ke nama zat, tambah nama, tambah stok. Oh, oh. Jadi kita akan mau menurunkan ini jika dipanggil atau digunakan kembali oleh si kelas turunannya atau subclass, dia akan memanggil ini. Lalu si subclass itu akan merewrite menjadi spesifikasi khusus miliknya, misalnya nama asamnya bla 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 HCl, terus stoknya sekian dan sekian. Lalu kita buat subclass dengan nama zat asam. Sini kita extends zat, kita buat inisialisasi ribut yang dimilikinya adalah ketetapan asam. Kemudian dibuat constructor baru yang memanggil dari si uh, constructor induk, ada ID, nama, terus stok, terus valensi, dan kita panggil ketetapan A. Lalu kita panggil menggunakan kata eh, keyword super atau ya super untuk memanggil um, atribut dari si superclass, ada ID, nama,
terus stok, dan valensi. Kita definisikan si AA. Kemudian kita bisa eh, rewrite si metodenya, eh, dispesifikasikan lebih tepatnya. Kita buat metodenya supaya bisa eh, spesifikasikan untuk nama zat asalnya. Tampilkan, tampilkan, dan kembalikan datanya ke eh, info dasar. Kita kembalikan ke info dasar, lalu kita tambahkan dengan A. Kemudian bisa kita buat lagi untuk zat basa dengan cara yang sama. Kita buat atributnya AB untuk ketutupan basa. Kemudian kita buat konstruktornya. Beri nama stop double klik. Terus kita panggil lagi menggunakan super untuk menurunkan. Terus ID, nama, stok, dan valensi. Terus kita pilih KB. Terus kita buat metodenya sama seperti asam supaya kita bisa eh, spesifikasikan untuk nama zat basanya. Pilihkan kemudian terus hmm, ya, extends zat. Lalu kita buat view-nya image builder. Nah, buat inbox.
layout, terus ya 300. Kemudian eh, heading, hmm, terus this center, terus kita gunakan Java. Kemudian kita spacingnya menjadi 10. Lalu button ini Z asal, ini Z basal. Kemudian kita untuk text area, A, A, X, terus editor. Lalu kita hubungkan dengan controller, controller eh, zcontroller.java, dot z. Lalu output
kemudian zeta sound action and sound. Bahasa. Kemudian kita control save, lalu kita ke controller. Controller. Lalu kita buat variabel yang menghubungkan eh, atau yang menginisiasikan untuk menghubungkan dengan si output, text output menggunakan text area. Kita buat text ML private text area sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Lalu kita menghubungkan dengan em, tombol buttonnya supaya membuat logiknya supaya bisa saat diklik akan menampilkan nama Z. Yang pertama kita buat untuk Z asam. If Z asam handle asam shadow event event. Kita buat untuk namanya Z asam. Kita isi asam 9 new Z asam 10 CL. Kita isi stoknya 50, kemudian dimensinya 1, lalu ketetapannya 1 E min 5. Lalu kita tampilkan X output um, send X.
kita panggil metode ini untuk memanggil eh, si metode dari subclass. Lalu kita buat sama untuk zat basa, kita copy saja handle basa. Jadi NaOH. Jadi satu yang ini jadi hmm, kita samakan saja. Lalu kita ubah jadi basa. Kemudian import CSS. Selanjutnya kita bisa coba jalankan. Jika kita klik akan menampilkan deskripsi untuk zat basa, kemudian zat asam dan zat basa, di mana ini sesuai menurunkan menjawab dari eh, kode yang berkaitan dengan inheritance. Sekian dari presentasi saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.